Dahulu mengampuni adalah suatu hal yang asing bagi saya. Saya tidak tahu caranya untuk memaafkan dan berdamai dengan orang lain. Oleh karena rasa pahit dan dendam yang lama sekali menumpuk. Tumbuh di keluarga yang sempat terpisah-pisah dan banyak konflik menjadikan saya depresi, sangat insecure dan penuh ketakutan. Akan tetapi yang paling menyakitkan adalah hubungan saya yang buruk dengan ibu saya. Karena kepahitan, saya mudah menyerang dia dengan perkataan saya. Kita bisa saling menuntut, saling menyakiti, bahkan saya sering menganggap remeh perkataannya. Karena saya pikir sayalah korbannya. Tidak hanya di rumah, lingkungan pun turut menyakiti saya. Karena warna kulit dan penampilan saya yang berbeda, saya banyak dibully oleh teman-teman. Sebegitu parahnya masa kecil saya sampai merasa bahwa saya ini layak dibully. Hasilnya, saya banyak dendam, kepahitan, saya menjadi pribadi yang keras, menghakimi, dan tak punya kasih. Semua kepahitan tersebut meyakinkan saya bahwa saya tidak boleh lemah dan harus hidup tanpa pertolongan siapapun. Untuk mewujudkan keyakinan itu, pada tahun 2016, saya memutuskan untuk kuliah di luar kota. Siapa sangka pada saat kuliahlah titik balik mulai terjadi. Seorang teman saya mengikuti Bible Study dan membagikan apa yang ia pelajari pada saya. Saya tolak, bahkan saya berusaha mematahkan semangatnya agar ia berhenti membahas firman. Akan tetapi ia tidak menyerah. Malah saya bisa melihat perubahan hidupnya. Saya terinspirasi dan akhirnya saya mulai ikut Bible Study di tahun 2017. Pada awalnya saya tidak serius dalam mengikuti study. Sampai suatu hari saya diarahkan untuk membaca Yesaya 53, lalu dilanjutkan dengan berdoa. Tanpa diduga saya tersentuh. Yesus tidak salah apa-apa mau menanggung hinaan, siksaan, bahkan rasa sakit demi saya seorang pendosa. Harusnya saya yang dihukum karena terus membenci orang yang saya anggap jahat. Namun bukan saya yang dihukum, tetapi Yesus. Saya tersentuh dan berpikir, Tuhan mengapa mau gantikan aku? Betapa besar kasih-Nya buat saya. Setelah saya membaca pasal tersebut, saya menyadari satu hal. Mental korban saya menjadikan saya merasa berhak menghakimi orang yang menyakiti saya, termasuk ibu saya. Yang tak saya sadari, sikap itu menunjukkan saya tidak lebih baik dari siapapun. Tuhan Yesus menggantikan saya dan rela mati di kayu salib. Begitu hebat apa yang dilakukan Yesus agar dosa saya diampuni. Setelah itu saya berdoa dan menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua sesak yang menumpuk di hati saya. Saya merasa sangat lega. Semua kepahitan dan rasa sakit itu akhirnya bisa saya ungkapkan. Juga besarnya kasih Tuhan menginspirasi saya untuk melepaskan pengampunan, utamanya kepada ibu saya. Proses menuju pengampunan ini tidaklah mudah. Awalnya saya mencoba mengampuni ibu dengan menelpon, tapi ternyata kami malah bertengkar selama berteleponan itu. Karena saya masih ada tuntutan terhadap ibu saya. Saya kecewa, tetapi saya ceritakan hal tersebut dengan saudari-saudari di gereja. Mereka mendengarkan saya dan sepakat untuk berpuasa agar saya kuat. Dan saya benar-benar mau fokus lakukan pertobatan. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk kembali berbicara dengan ibu. Sebenarnya tetap tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Malahan kami kembali bertengkar. Namun kali ini ceritanya berbeda. Saya memutuskan untuk lakukan pertobatan saya apapun respon ibu saya. Saya mau belajar mengasihi, menghormati, dan mengampuni ibu saya secara perlahan. Pada akhirnya hubungan kami pun pulih. Yang paling penting saya tak mau lagi memiliki mental korban, mau berhenti untuk menyalahkan semua kepadanya, karena saya tidak mau terbelenggu dalam kepahitan sehingga saya tidak bisa melihat kasih Tuhan dan kasih di dalam ibu saya. Hanya karena saya tidak mau melepas pengampunan. Puji Tuhan, karena kuasa-Nya yang besar, saya merasa dimampukan untuk memberi pengampunan dan bahkan meminta maaf kepadanya. Bagaimanapun saya juga sudah banyak menyakiti hatinya dan tidak hargai segala usaha ibu saya untuk mengasihi saya. Kami melepaskan semua kepahitan yang tersimpan bertahun-tahun. Ibu saya bahkan mengampuni segala perkataan jahat yang pernah saya lontarkan kepadanya. Saya dan ibu yang dahulu begitu jauh sekarang jadi dekat dan akrab.
Kuasanya mampu membuat saya merasakan kasih yang tak berkesudahan sehingga saya bebas mengalami sukacita. Kini saya sangat dekat dengan ibu saya. Saya juga bisa menyadari bahwa ibu saya adalah pahlawan di hidup saya. Kasih Tuhan membuat saya memahami tentang pengampunan. Dengan mengampuni, saya bebas dari rasa sakit hati dan kepahitan. Juga mampu menikmati hidup yang Tuhan janjikan. Nama saya Rosi, and this is my turning point.